Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara ini. Dan saya saat ini sudah bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF yang akrab kita sapa dengan Romo Erwin. Mari sekarang menyapa dahulu Romo Erwin. Romo, apa kabar? Kabar baik, dan juga untuk Anda sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, semoga Anda juga dalam situasi yang baik. Ya, baiklah kita akan awali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, Allah memanggil kami satu persatu untuk melayani semua yang ada di dunia ini melalui keunikan kami. Engkau mengundang kami untuk melakukan sesuatu yang berguna, supaya di sekitar kami orang-orang merasa nyaman, orang-orang merasakan kehadiran-Mu yang nyata. Semoga kami siap mendengarkan firman-Mu, sehingga kami pun dapat mengubah diri kami menjadi semakin memberkati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada peringatan wajib Santo Yosafat Uskup dan Martir, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama, bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus, bab 1 ayat 1 sampai dengan 9, dan bacaan Injil menurut Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Kita awali dengan membaca bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, yang ditugaskan memelihara iman para pilihan Allah, serta pengetahuan akan kebenaran, seperti tampak dalam ibadah kita. Jadi berdasarkan pengharapan akan hidup kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, yang pada waktu yang ditetapkannya, telah menyatakan sabdanya dalam pewartaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur, dan supaya engkau mengangkat penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu. Penatua-penatua itu haruslah orang yang tak bercacat, yang mempunyai satu istri saja, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan dan suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu ya Tuhan.
Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Itulah angkatan yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita siapkan hati. Kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Haleluya, 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 haleluya. Hendaknya di dunia ini kalian bersinar seperti bintang-bintang, sambil berpegang pada firman kehidupan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang menyebabkannya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada ia menyesatkan salah seorang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jika ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu para rasul berkata kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Tuhan menjawab, jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi, kalian dapat berkata kepada pohon ara ini, tercabutlah engkau dan tertanamlah di dalam laut. Maka pohon itu akan menuruti perintahmu. Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Erwin untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Sekarang Romo Erwin akan memberikan inspirasi pewartaan kepada kita semua. Baik, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam bacaan yang pertama, surat Rasul Paulus kepada Titus, ditulis dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus yang ditugaskan memelihara iman para pilihan Allah, serta pengetahuan akan kebenaran seperti tampak dalam ibadah kita. Paulus sadar benar sebagai orang yang dipanggil, sebagai orang yang dipilih untuk menjadi pemelihara iman, artinya menjadi pemimpin atau seorang imam. Dia sadar dia harus mempunyai cara hidup yang sesuai dengan panggilannya itu. Dan sebagai pemelihara iman dan sebagai pemimpin, dia juga nanti mempunyai anak atau mempunyai bawahan atau mempunyai asisten, yaitu Titus, yang dalam iman bersama diberi tugas untuk memelihara iman di dalam satu jemaat juga. Nah, di sini kita belajar menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin, bukan pemimpin biasa, tetapi terutama adalah pemimpin iman. Rupa-rupanya pemimpin iman ini banyak macamnya, dan banyak juga standarnya, banyak juga pedoman untuk memilih, dan banyak juga cara menemukan ciri-ciri yang baik dari seorang pemimpin iman. Di sana disebutkan, jadi berdasarkan pengharapan akan hidup kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, pada waktu ditetapkannya telah menyatakan sabdanya dalam pewartaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah. Paulus sadar benar bahwa dirinya mendapatkan suatu amanat dari Allah. Yang dikatakannya, yang disampaikannya adalah sabda-sabda Tuhan. Dia tidak menyampaikan apa yang berasal dari pikirannya sendiri. Bahkan dia tidak menyebutkan apa yang dulu pernah diyakininya benar. Sebab Paulus sebagai orang yang dipanggil sudah benar-benar diperbarui. Dia benar-benar menjadi orang yang baru dan dia benar-benar menjadi pribadi yang baru.
yang sekarang ini mewartakan sabda Tuhan. Pertobatannya yang sangat terkenal itu ternyata bukan hanya membawa pada perubahan hidup, tetapi pada perubahan pola pikirnya. Sekarang yang dia pikirkan semata-mata adalah Allah. Dia tidak pernah memikirkan yang lain, dan di dalam pikirannya adalah menyampaikan apa kira-kira yang diinginkan oleh Allah. Kenapa saya menyebutkan kira-kira? Sebab sebagai manusia sebenarnya kita tidak mempunyai satu kualitas atau satu kepandaian atau suatu kehebatan untuk melihat apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Kita benar-benar tidak tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Tetapi kita meraba-rabanya melalui apa yang baik, dan kita rasakan baik, apa yang kita rasakan sebagai benar, apa yang kita rasakan sebagai sesuatu keutamaan, itulah yang kita anggap sebagai kehendak Allah. Nah, kalau Paulus mengatakan bahwa dia mengatakan sesuatu yang ingin dikatakan oleh Allah, maka dia harus mempunyai sikap sebagai seorang murid. Meskipun dia sebagai seorang imam, dia mempunyai jiwa seorang murid di hadapan Allah. Dia mendengarkan, dia menganjurkan kepada Titus, dia mempraktekkan dan memberi teladan kepada Titus dan juga kepada semua umatnya. Bahkan sampai hari ini, salam dari Paulus sangat terkenal dan selalu diucapkan dalam ritus-ritus ketika kita memulai satu ibadah atau memulai satu perayaan Ekaristi. Kepada Titus, anakku yang sejati dalam iman bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus, Juru Selamat kita menyertai engkau. Persis sama dengan pengantar yang selalu disampaikan oleh para pastor atau imam. Jadi kita perlu mengangkat jiwa orang bahwa dia memperoleh rahmat, bahwa dia memperoleh berkat, bahwa dia memperoleh kasih karunia yang memampukan dia merasakan damai sejahtera. Orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan perlu mendapat peneguhan bahwa firman Tuhan ini berada di tanah yang baik. Tanah yang baik adalah tanah di mana orang bisa merasakan firman Tuhan itu datang kepadanya, memberkati, menumbuhkan, dan mengembangkannya. Firman Tuhan tidak sampai jatuh di batu-batu, tetapi jatuh di tanah yang gembur, jatuh di tanah yang subur, yang berair, sehingga biji-biji yang baik, tunas-tunas yang baik dapat segera tumbuh dan menjadi besar. Maka untuk membuat diri kita sebagai seorang pemimpin, entah itu sebagai orang tua yang berada di rumah, guru-guru para pendidik, maupun sebagai para pelayan-pelayan jemaat, kita harus mengikuti apa yang diyakini oleh Santo Paulus, bahwa dia memberi salam, bahwa dia memberi peneguhan terlebih dahulu, jauh sebelum dia memberikan nasihat-nasihat. Di sini kita melihat bahwa Paulus sangat bagus hidupnya, terutama karena dia memang mendahulukan memotivasi orang lain dengan kalimat-kalimat yang baik. Lalu kemudian barulah dia mengatakan kepada Titus, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau menyelesaikan apa yang masih harus diatur. Rupa-rupanya kehidupan sebagai seorang yang dipanggil oleh Tuhan itu bukan berarti mengikuti saja suara Tuhan seperti mengikuti suatu rekaman, tetapi mengikuti suara hati. Mengikuti nasihat pemimpin adalah sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai mengikuti suara Tuhan. Kami yang hidup di biara pun harus menganggap bahwa suara rektor di seminari, suara provinsial di provinsi kami, itu adalah satu suara Tuhan juga. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa itu adalah suara Tuhan? Ya salah satunya melalui orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang memimpin kita. Ternyata kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dan berbeda-beda satu sama lain. Di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting, bahwa ketika kita dipilih menjadi seorang pemimpin, kita harus mempunyai kualitas-kualitas yang baik. Titus diingatkan untuk memilih para penatua. Nah, barangkali di sini yang perlu dicermati nih, kalau Anda sebagai ketua lingkungan, ketua wilayah, Anda ketua WK, atau ketua Santa Monica, atau Anda sebagai dewan paroki, atau Anda sebagai anggota dewan paroki, Anda itu harus mempunyai kualitas seperti yang disampaikan Paulus kepada Titus. Pertama, penatua haruslah orang yang hidupnya tidak bercacat, yang mempunyai satu istri saja. Saya juga sering menyampaikan dalam seminar-seminar maupun juga dalam penguatan kepada SKK-SKK baik tingkat paroki maupun tingkat
lingkungan, ya, SKK lingkungan, saya mengatakan, kalau Anda ingin melayani keluarga, maka paling tidak Anda harus mempunyai kebaikan yang bersifat standar. Kebaikan standar itu tidak muluk-muluk, tidak menjadikan diri kita seperti malaikat yang sempurna. Tetapi kebaikan yang bersifat standar adalah kita mempunyai satu istri, monogami. Artinya kita tidak diserang orang karena kita mengalami ketidaksetiaan. Lalu yang kedua, di situ dikatakan dengan jelas juga, anak-anaknya hidup beriman. Artinya kita mengajarkan kepada anak-anak hidup beriman. Jangan disimpan sendiri. Jangan suci-suci sendiri sebagai orang tua. Harus diingat bahwa ketika orang tuanya menjadi suci karena kegiatan-kegiatan gereja yang banyak, anak-anak harus tetap diperhatikan sebagai faktor utama panggilanmu. Seorang ibu yang mempunyai anak, panggilan utamanya adalah ibu. Seorang istri, panggilan utamanya adalah istri. Meskipun dia dapat melayani jemaat, meskipun dia juga dapat ikut menjadi ketua ini, ketua itu, meskipun kita begitu sibuk dengan tugas-tugas gerejani, kita harus tahu bahwa sebenarnya tugas utama kita adalah untuk anak, untuk suami, atau untuk istri, atau kita juga mempunyai orang tua yang harus dipelihara. Nah, dengan begitu, kita akan menjalankan apa yang baik. Kalau kita mendidik anak dengan baik, maka anak akan menjadi baik juga hidup berimannya. Tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atas hidup yang tidak tertib. Rupa-rupanya ini saya sebut sebagai suatu hidup yang baik yang bersifat standar, yang semua orang harus punya, termasuk jika ia mau dipilih sebagai seorang penatua, artinya pemimpin dalam jemaat-jemaat kecil. Ya, Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang dipilih itu sebaiknya hidupnya tertib, jangan ngaco, jangan juga mempunyai gaya hidup yang serampangan, berkata-kata serampangan, menyakiti hati orang dengan kata-katanya yang pedas, menghina, tidak bermaksud bercanda tetapi menjatuhkan, begitu ya. Tidak angkuh, tidak bercacat, dan bukan pemberang. Bercacat artinya tidak mempunyai kecacatan secara mental ya. Mental itu artinya tadi, orang yang mudah marah, orang yang mudah naik darah, atau orang yang tidak punya emosi sama sekali juga bisa dianggap sebagai itu. Lalu apa yang disampaikan lagi di sini banyak sekali cara-cara kalau orang mau menjadi seorang pemimpin dalam jemaat. Bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan. Jadi ini murah hati ya. Suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dan menguasai diri. Saya sih memberi garis bawah pada kata menguasai diri. Seorang pemimpin yang mampu menguasai dirinya, biasanya akan dapat memimpin dengan lebih bijaksana. Karena dia tidak diatur oleh moodnya sendiri. Karena dia tidak diatur oleh kehendaknya sendiri yang bisa berubah-ubah. Tetapi diatur oleh suara gereja yang sebenarnya adalah satu. Lalu dikatakan berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi kalau orang dipilih menjadi seorang pemimpin, jangan sampai nanti jemaatnya atau anggota-anggotanya menuduh dia. Kenapa? Kamu aja begitu. Kenapa kamu ngasih tahu kami begitu? Jadi orang akan membandingkan ya. Kamu menyuruh kami rajin ke gereja. Istrimu aja gak kamu ajak ke gereja. Anak-anakmu aja gak pernah kami lihat ke gereja. Kenapa kamu mengusulkan itu tapi tidak mengusulkan pada dirimu sendiri? Itu sebabnya Paulus mengusulkan supaya hidup kita baik, supaya hidup kita makin berguna. Saya kira dari bacaan yang pertama itu poin-poin dasarnya ada di sana. Iya, berarti hidup kita itu kalau untuk menjadi melayani itu mesti jadi teladan juga ya Romo? Teladan, dan keteladanan itu bukan sempurna bagaimana, tapi lebih terutama standar aja gitu ya. Baik dan tidak menimbulkan batu sandungan bagi orang-orang yang melihatnya. Kalau dia sudah misalnya hidup terpisah, atau mungkin anak-anaknya ada yang narkoba atau apa, orang akan menuduh dia, kok bisa kamu nggak pernah ngajarin anakmu sendiri kali ya, sehingga anakmu begitu. Meskipun sebetulnya anak punya kehendak sendiri kan. Dan itu yang diinginkan oleh Paulus sebagai standar seorang pemimpin. Ya, baik Romo, terima kasih banyak. Tadi kita sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh Romo Erwin dari bacaan surat Rasul Paulus kepada Titus.
Kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Masih bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Patricia Elsa. Romo, kita akan lanjutkan kembali pembahasan pada hari ini, Romo. Masihkah kita akan melihat surat Rasul Paulus kepada Titus atau kita akan melangkah ke Injil? Tadi dalam bacaan yang pertama, surat Rasul Paulus kepada Titus dikatakan ada semacam peraturan atau pedoman untuk memilih penatua dalam jemaat. Penatua itu sebetulnya harus mempunyai standar yang biasa, yaitu mempunyai hidup yang baik, keluarga yang baik, berpasangan satu, monogam, lalu mempunyai anak-anak yang juga dididik dengan baik, kesabaran, jiwa pemaaf, pengampun, dan lain sebagainya. Artinya sebetulnya bukan hanya sebagai seorang pemimpin saja, tetapi sebagai seorang Kristiani, itulah yang dianggap sebagai sesuatu yang baik. Itulah yang dianggap sebagai sesuatu yang normal atau standar yang harus dimiliki kepada setiap orang yang mengaku diri sebagai pengikut Kristus. Kita benar-benar dilatih dan diajar oleh firman Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain di sekitar kita. Ya, berkatnya melalui cara-cara tadi. Dengan sikap-sikap yang benar, yang baik tadi, kita bisa sangat memberkati orang. Bahkan 7 kali orang bersalah, 7 kali dia minta maaf, kita harus memaafkan dia ya. Itu menunjukkan bahwa kualitas seorang Kristiani itu baik. Kualitas seorang Kristiani itu benar-benar selalu dalam situasi yang bisa menguasai diri, sehingga tidak perlu dia gagal atau tidak perlu dia menyesal atas perbuatannya. Nah, itu kira-kira highlight atau poin-poin penting yang bisa kita lihat dari bacaan yang pertama. Nah, sekarang dari bacaan Injil atau bacaan yang kedua tadi, hal ini menyampaikan kepada kita tentang bagaimana hidup kita ini ditantang atau katakanlah kita ini diancam oleh suatu hal yang bisa menyesatkan kita. Kita selalu berada dalam situasi yang serba tidak pasti. Tantangan itu banyak. Pertama-tama tantangan itu berasal dari diri kita sendiri. Ketika kita kurang sabar, ketika kita ingin dihormati, ketika kita ingin diterima, ketika suara kita ingin didengarkan, atau ketika saya membutuhkan tempat untuk mengekspresikan, saya lalu dengan semena-mena, saya menginginkan semua orang melakukan apa yang saya inginkan, dan itu jelek ya. Tetapi penyesatan yang lain juga berasal dari orang lain, dari luar, dari faktor eksternal. Nah, penyesatan yang dimaksudkan itu banyak. Penyesatan yang dimaksudkan membuat orang menjadi tidak percaya, membuat orang menjadi tidak beriman, atau membuat orang menjadi tidak dapat melaksanakan hidup berimannya. Kita ingat di dalam bagian lain yang ditulis oleh Yakobus, iman itu tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kita ingat banget dengan sabda itu ya. Tetapi sekarang ini kita harus melihat bahwa bagaimana menjadikan sesuatu yang kita imani itu menjadi kenyataan, maka itu penting buat kita untuk melihat kesadaran dan penguasaan diri kita. Nah, ketika kita mendapat tantangan atau ketika kita ditantang oleh penyesatan-penyesatan, kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat, maka penyesatan itu akan menjadi godaan buat kita untuk melakukannya. Sehingga kita menabrak peraturan, bahkan kita menabrak kaidah-kaidah hidup yang baik, sehingga kita menjadi orang yang tidak bisa dicontoh. Ya, katakanlah penyesatan itu banyak ya, kita lihat HP kita aja, dengan melihat HP kita mendapatkan kok mau menyesatkan diri atau tidak, tinggal sekali touch saja, sekali sentuh, lalu kita akan mendapatkan penyesatan itu ya kan. Apakah kita mau melihat hal-hal yang bersifat porno, atau kita melihat berita hari ini, atau kita melihat film-film yang sedih, atau kita melihat film-film kekerasan, atau kita melihat acara-acara rohani, atau kita melihat acara-acara pendidikan, semuanya pilihan kita. Tapi siapa yang tahu bahwa kita akan disesatkan oleh sesuatu, itu kan berpulang pada
bagaimana kita mengatur diri kita sendiri. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, memang akan ada banyak penyesatan, tetapi celakalah kalau penyesatan itu kita yang menyebabkannya gitu. Jadi dia mengatakan celakalah orang yang melakukan penyesatan. Jadi bukan hanya faktornya saya disesatkan oleh faktor luar, tetapi Tuhan Yesus kira-kira mengatakan kepada kita, amit-amit jangan sampai kamu sendiri menjadi penyesat-penyesat itu gitu. Kalau kita menjadi penyesat-penyesat, artinya kita membuat orang lain sesat, maka lebih baik jika sebuah batu kilangan diikatkan pada leher orang itu. Artinya hidupmu sangat tidak berguna kalau kamu menyesatkan orang lain. Jagalah dirimu, jika saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jadi ada semacam counter atau ada suatu tindakan yang bertolak belakang. Yang satu menyesatkan, yang satu mengingatkan gitu ya. Kalau menyesatkan berarti membuat orang makin tersesat. Kalau yang satu lagi adalah ketika ada orang tersesat, kita berusaha untuk mengingatkan dia. Kita berusaha untuk melihat apa yang masih bisa dilakukannya sehingga dia bisa hidup lebih baik lagi. Dan itu dimaksudkan oleh Tuhan supaya ya sekali lagi hidup kita berguna. Paulus tadi juga mengatakan kan bahwa sebagai pemimpin hidup kita harus berguna, memberkati orang dengan sikap-sikap baik. Nah, salah satu sikap baik yang disampaikan oleh Yesus adalah menjadi seorang penasihat. Kita melihat orang lain membutuhkan nasihat kita, maka jika ia berbuat dosa terhadapmu 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kita harus mempunyai satu sikap lain, yaitu sikap pengampun atau pemaaf. Karena rupa-rupanya dibalut oleh hal apapun, ketika kita tidak disakiti, barangkali lebih mudah buat kita hidup baik bersama seseorang. Tetapi ketika kita merasa disakiti, ketika kita merasa disalahi, atau ketika kita merasa dicurangi, orang lain berbuat tidak adil terhadap kita, disitulah godaan terbesar buat kita untuk tidak melakukan hal yang baik pada orang itu. Mungkin mulai dengan mendiamkan orang itu, atau tidak memberinya kesempatan berbicara, atau mungkin Anda mulai melakukan rencana-rencana yang jelek padanya. Udah nanti kalau dia datang, kita tinggal aja. Udah nanti nggak usah diajak makan, nggak usah diajak ini, dan sebagainya. Itu hal-hal yang dimaksudkan supaya kita tidak lakukan gitu. Kita harus benar-benar menjadi pribadi yang memberkati orang melalui perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang menumbuhkan seseorang dan bukan pertama-tama sebagai hal yang menghukum. Lalu para rasul berkata, ini para rasul ya, rasul sendiri itu merasa khawatir. Tuhan, kamu kok mengatakannya sesuatu yang ideal sekali ya? Kenapa kamu mengatakan bahwa kita nggak boleh gini, kita harus begitu? Itu sesuatu yang buat kami itu nggak masuk akal. Apa bisa saya melakukan sesuatu yang baik seperti itu? Kalau ada orang yang salah, kan pada masa perjanjian lama, sebelum engkau Yesus itu hadir, kami semua sudah diajari, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi engkau mengajarkan sesuatu yang saya sendiri nggak yakin. Jadi para rasul mengatakan, kami aja nggak yakin. Apa kami bisa melakukannya? Memaafkan orang terus-menerus. Kalau dia bersalah ya 1-2 kali boleh lah. Tapi masa sampai 7 kali? Lalu muncul pertanyaan. Tambahkan iman kami. Atau tambahlah iman kami. Jadi kata tambahlah iman kami itu seperti suatu pernyataan ketidaksanggupan sebetulnya. Ya tambahin deh iman kami deh. Sebab kalau iman kami doang sih rasanya nggak bakal bisa sih. Nah kita juga seringkali kan mengukur kemampuan kita sedikit sempit ya. Wah nggak mungkin deh kalau aku sih nggak sabar. Wah nggak mungkin lah kalau aku mah pasti marah. Wah nggak mungkin lah. Ketika kita mengucapkan gitu, kita mengucapkan dengan kata-kata kita sendiri, menilai diri kita sendiri itu tidak kuat, atau menilai diri kita itu sangat negatif, ya memang benar kita tidak akan dapat melakukannya. Kalau kita bilang, ya kalau aku sih nggak bakal bisa lah, orang salah kayak gitu, kalau aku langsung pukul. Ya aku apalagi, nggak mungkin lah sabar begitu. Orang dia ngenain kita nyakitin banget, mana mungkin aku baik-baik, ya paling nggak ya oke lah, nggak aku pukul, tapi nggak bakal aku ajak ngomong sih seumur hidup. Misalnya. Sehingga waktu itu para murid pun ragu dengan kemampuan mereka. Sehingga mengatakan, tambahlah iman kami. Lalu Yesus menjawab dengan jawaban yang sangat baik. Jika kalian memiliki iman sebesar biji sesawi,
kalian dapat berkata kepada pohon ara, tercabut dan tertanam dalam laut. Artinya kamu tuh bisa melakukan sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin, asalkan kamu mau. Iman itu kan merupakan satu kemauan, jawaban aktif dari orang yang menerima pengajaran iman. Kalau saya menerima iman hanya sebagai sapaan-sapaan aja, saya tidak mendengarkan, saya tidak menanggapi dengan apapun, seolah-olah seperti orang bersalaman. Orang bersalaman itu kan saya mengulurkan tangan, tapi saya harus menunggu orang lain mengambil tangan kita dan kemudian kita bersama-sama, lalu kesepakatannya adalah mengguncang-guncangkan. Dalam bahasa Inggris disebut shaking hands. Jadi mengguncang-guncangkan, itu tanda kesepakatan. Bayangkan kalau Tuhan mengulurkan tangannya. Kita boleh memilih mau menyambut tangannya atau enggak. Kalau kita menyambut tangannya, maka akan terjadi satu kesepakatan, baik, saya akan lakukan. Tapi kalau saya tidak menyambut tangannya juga bisa. Tuhan juga akan tetap mengulurkan tangannya terus-menerus. Ayo, ikutlah saya. Enggak, jangan sekarang, masih sibuk, saya belum tua, atau apalah. Tidak akan pernah terjadi. Karena keajaiban, kemampuan kita untuk melakukan sesuatu yang membuat lompatan, sehingga kita benar-benar melakukan suatu perbuatan yang mungkin bagi dunia tidak mungkin. Orang sepemarah itu menjadi sabar seperti itu tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan, imanlah yang membuat kita mungkin berubah. Sekali lagi kita diminta oleh Tuhan untuk bertobat dan mulai beriman. Tobat yang jelas dalam konteks ini adalah bertobat untuk lebih beriman sehingga memampukan kita melakukan hal-hal yang barangkali kita anggap sebelumnya tidak bisa. Dan itu yang mungkin penting kita pertimbangkan sebagai satu acara kita ya, acara dalam hidup kita. Kita mau melakukan apa gitu. Kita itu. Baik Romo. Tadi saya tertarik dengan kata penyesatan Romo. Jadi kita harus menjaga diri dari penyesatan atau ajaran-ajaran yang tidak baik. Dan orang-orang yang melakukan penyesatan itu juga berarti kan seperti ini, dikalungi batu di leher, ibaratnya seperti itu. Lalu kalau kita bicara di sosial media, Romo, orang-orang yang memberikan berita-berita hoaks, nah itu bagaimana Romo, tanggapan Romo? Ya menurut saya sama-sama kalau penyesatan itu dilakukan dengan sadar. Sadar itu artinya dengan sengaja. Untuk menyesatkan orang, mengganggu orang, menggiring opini, bully orang, menggiring opini atau suara dari haters gitu ya. Dan itu membuat orang merasa tidak nyaman, ya kamu melakukan suatu hal dosa. Itulah dosa. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat dan mengganggu hidup bersama, sehingga hidup bersama menjadi tidak nyaman bersamamu. Lalu kamu mempunyai hubungan yang tidak baik dengan Tuhan karena kamu dianggap sebagai orang yang sekarang ini tidak dapat mengikuti kehendak Tuhan. Orang-orang yang berbohong, yang mencuri, yang berdusta, dan melakukan perbuatan jahat, dengan sendirinya hubungannya jelek. Itulah sebabnya kejahatan itu sering dianggap sebagai dosa. Padahal sebetulnya dosa itu sendiri adalah rusaknya hubungan kita dengan Allah. Tapi tidak ada hubungan yang rusak dengan Allah kalau hubungan kita dengan manusia itu juga baik-baik saja. Kalau hubungannya jelek dengan manusia, maka hubungan dengan Allah juga jelek. Kalau baik, hubungannya dengan Allah juga baik. Karena Tuhan Yesus selalu mengatakan, kalau kamu mau melayani aku, layani saudaramu. Kalau kamu mau menyembah aku, ya layani saudaramu. Kalau kamu mau menghibur dan menyenangkan hatiku, layani saudaramu. Berarti jalurnya itu jelas kepada sesama begitu ya. Maka kalau kita membuat saudara kita sekarang ini menjadi tidak nyaman, dengan membuli dia, menyebarkan berita-berita bohong, hoax, dan lain sebagainya, itu membuat hidup bersama menjadi sulit. Atau menimbulkan suara-suara, apalagi kalau itu fitnah ya. Maka kita harus benar-benar mencerna apakah main-main saya ini benar. Jangan sampai kita benar-benar akan menjadi penyesat-penyesat. Orang menjadi tidak percaya, orang menjadi bertengkar, orang menjadi tidak nyaman hidupnya, merasa takut karena ditakut-takuti gitu ya. Wah ini rasa takut itu benar-benar kita sebarkan. Nah kita berdosa sih sebetulnya. Iya. Dan perkataan Yesus sendiri pada ayat pertama saja dia sudah berkata kepada para murid, tak mungkin tidak akan ada penyesatan. Di sini berarti Yesus mau berkata kita harus waspada dan menjaga diri kita baik-baik ya Romo ya.
Iya, kita harus benar-benar menjaga karena tidak mungkin tidak ada penyesatan. Iya. Jadi kita itu memang akan selalu diganggu oleh penyesatan, akan diganggu oleh godaan-godaan, tantangan. Kalau saya lebih senang menyebutnya sebagai tantangan ya. Kalau godaan itu sepertinya membuat kita jatuh, tapi tantangan itu membuat kita memilih. Kalau kita menganggap ini tantangan nih buat saya nih. Ya. Saya boleh pilih, boleh enggak gitu. Tapi kalau godaan, dengan sendirinya kita akan surrender gitu. Masuk Kita ke akan situ. mempersembahkan diri kita tanpa satu kekuatan, sehingga kita akan jatuh. Maka kalau saya lebih senang menyebutnya ini tantangan buat saya. Tantangan untuk memilih atau tidak memilih atau meninggalkannya. Jadi itu akan jauh lebih memberkati orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebab kita nggak tahu dalam sesuatu yang baik pun bisa terjadi tantangan. Ya. Misalnya ketika kita berada di Dewan Paroki ya, Anda berada di Dewan Paroki, maunya melayani Tuhan, dan bunyinya pasti melayani Tuhan. Bunyinya pasti pelayanan melalui ini, melalui itu dengan teori yang sangat manis. Tapi masalahnya adalah sekarang menjadi ketua Dewan Paroki, mewakili Romo misalnya, membuat Anda sering berada di depan. Ya. Membuat Anda sering didengarkan orang. Dan kalau tidak mau turun-turun misalnya, selama 12 tahun Anda tetap berada di situ, Anda menantang dirimu sendiri untuk terus berada dalam puncak. Padahal orang lain juga bisa melakukan apa yang Anda lakukan. Ya. Tapi Anda kita memperlama apa yang harusnya bisa dilakukan oleh orang lain, kita menghambat menghambat juga pelayanan dia gitu. Padahal itu hanya akan melahirkan kebiasaan kita bahwa orang menghormati kita. Ya. Begitu kita menyelesaikan pekerjaan itu, rasanya jadi kosong. Kenapa? Karena godaan akan penghargaan atau Dipandang memuliakan, dipandang orang itu menjadi kebutuhan kita yang tidak terbendung lagi gitu. Nah, kita pilih aja. Makanya kalau ada orang menyampaikan, ya ini sudah tahun ke-6, itu artinya sudah 2 periode, saya siap untuk mundur. Saya siap untuk misalnya tidak melanjutkan, saya siap untuk diganti, saya siap untuk regenerasi. Dengan sadar, nanti Tuhan akan memilihkan satu pekerjaan yang lain juga yang memang akan memberkati kita, dan kita masih bisa memvariasi kehidupan kita, bukan hanya hal yang itu-itu saja. Itu Ya. yang menurut saya lebih penting sih. Ya, baik Romo, terima kasih. Dan sebagai akhir Romo, dapatkah Romo memberikan kesimpulan dari bacaan-bacaan pada hari ini Romo, dari surat Paulus tadi kepada Titus dan juga dari Injil Lukas ini? Prinsipnya masih sama. Kita ini hidup harus dapat berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain itu tidak harus memberi banyak, tidak harus membantu banyak, tetapi terutama adalah bersikap yang sederhana, bersikap yang sewajarnya. Orang-orang sering melihat bahwa hidup itu harus hebat-hebat. Menurut saya yang hebat itu adalah kalau kita bisa membuat orang lain bertumbuh bersama dengan kita. Jangan orang lain bertumbuh, kita enggak juga ya. Tapi orang lain bertumbuh bersama dengan kita. Ya. Melalui sebuah percakapan, komunikasi yang baik, sifat memaafkan, tidak membawa skandal-skandal tertentu. Kita juga menguasai diri dalam berkata-kata, kita tidak emosional, kita tidak mudah marah. Dan itu yang oleh Paulus lalu ditempelkan pada pedoman untuk mengambil atau mengangkat para penatua. Nah, dalam hal yang sama juga Tuhan Yesus mengatakan kepada kita gitu, bahwa kita ini hidup jangan menimbulkan permasalahan, yaitu jangan menimbulkan penyesatan bagi orang lain. Ya. Karena penyesatan itu bisa kita lakukan tanpa kita sengaja, kita bisa menyesatkan. Sekarang kalau ketua lingkungannya bercerai misalnya, atau ketua lingkungannya pisah rumah, bukankah anak buahnya akan langsung merasa, tuh ketua lingkungan aja seperti itu, maka saya juga nggak apa-apa dong, itu ketua lingkungannya aja begitu, apalagi kalau itu dilakukan oleh imamnya misalnya. Tuh, imamnya aja tuh ternyata membuat satu skandal, atau imamnya membuat satu kemarahan, tuh imamnya ternyata bisa juga melakukan hal yang tidak senonoh. Kenapa kita umat enggak? Nah, artinya kita sendiri bisa menjadi satu penyesatan bagi orang jika kita tidak dapat menguasai diri. Maka yang barangkali bisa dijadikan sebagai poin permenungan adalah, mampukah kita memilih sesuatu yang baik melalui penguasaan diri?
Meskipun kita ingin ini itu, tapi kita lihat kegunaannya. Kita lihat kepentingannya bagi lebih banyak orang. Semakin banyak orang dapat diuntungkan, maka dengan demikian semakin berguna juga kita hidup dan semakin memberkati juga hidup kita ini bagi mereka. Dan itu berarti lawan dari penyesatan, yaitu memberkati. Gitu. Ya, lawan dari penyesatan, kita harus memberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Seperti itu ya Romo. Baik, terima kasih banget Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua. Dan kita akan akhiri acara ini dengan memohon doa dan berkat melalui Romo Erwin. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa, jadikanlah kami pembawa berkat. Jadikanlah kami pembawa sukacita. Jadikanlah kami pembawa rasa nyaman. Jadikanlah kami contoh dan teladan. Melayani-Mu melalui hal-hal yang sederhana. Jadikanlah kami pribadi yang mudah didekati. Dan jadikanlah kami menjadi pribadi yang dapat menolong orang lain dengan lebih mudah seperti Engkau sudah menolong kami. Dan menerapkan cinta kasih dengan cara yang paling nyata. Terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman-firman-Mu. Semoga sesudah ini, sepanjang hari ini, dapat kami praktekkan semua yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Supaya hidup kami semakin berkenan di hati-Mu, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Allah yang Maha Kuasa memberi berkat kepada kita sekalian, keluarga, dan juga pendidikan putra-putri kita, pekerjaan dan pergaulan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan saya Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Pamit undur diri, tetaplah semangat. Mari amalkan Pancasila. Kita Bhinneka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku, umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta yang terkasih. Kita semua tahu dan mengalami bahwa kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sedang berada dalam keadaan prihatin, bahkan cemas, karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Meskipun demikian, saya mengajak saudari-saudara sekalian untuk tidak panik, untuk tidak cemas berlebihan, seperti anjuran para pemimpin bangsa kita. Kita berharap dan yakin semuanya akan menjadi baik kembali. Kita berterima kasih kepada para pemimpin bangsa kita yang pasti akan terus berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan tersebarnya virus corona ini dan mengatasi akibat-akibatnya. Kita berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang dengan tulus mengambil risiko membantu para penderita untuk penyembuhan mereka. Kita berterima kasih kepada para profesional dalam berbagai bidang ilmu yang terus berusaha mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Bagi kita, ini semua adalah tantangan kemanusiaan dan sekaligus tantangan iman. Kita doakan saudari-saudara kita yang menjadi korban dari virus ini. Semoga yang meninggal diterima dalam kemuliaan abadi, yang sakit disembuhkan. Mari kita doakan pula para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, dan semua yang dalam satu dan lain cara terlibat dalam memulihkan keadaan. Semoga Tuhan menganugerahkan kepada mereka semua yang perlu untuk menjalankan tanggung jawab mereka.
Semoga keadaan ini mendorong kita semua untuk semakin dan terus bertumbuh dalam iman, persaudaraan, dan bela rasa. Keuskupan Agung Jakarta akan segera memberikan pedoman praktis, khususnya di dalam rangka peribadatan. Semoga Allah yang Maha Kasih menjaga dan melindungi kita semua. Saudari-saudara umat Keuskupan Agung Jakarta, salam damai kasih Kristus. Saya akan menyampaikan petunjuk praktis aktivitas gerejawi di Keuskupan Agung Jakarta untuk mencegah penyebaran dan penularan virus corona. Pertama, sebelum perayaan Ekaristi. 1. Jendela dan pintu gereja dibiarkan terbuka. 2. Bersihkanlah kursi dan tempat berlutut, meja altar, mik, buku dengan desinfektan. 3. Bagi umat yang berdemam tinggi dan sakit pernafasan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, serta mereka yang merasa dapat menularkan, tetap berada di rumah dan memeriksakan diri ke dokter. 4. Sediakan dan minta umat untuk membersihkan tangan dengan hand sanitizer dan pemeriksaan suhu tubuh sebelum masuk gereja. Bagi umat yang bersuhu tubuh 37 derajat Celcius ke atas, diminta untuk kembali ke rumah dan pergi ke dokter. 5. Tidak disediakan air suci di depan gereja. 6. Menyediakan kotak kolekte di depan gereja. 7. Apabila dimungkinkan, silakan untuk melakukan penyemprotan desinfektan di dalam dan lingkungan atau kompleks gereja. Selanjutnya, perayaan Ekaristi. 1. Umat yang sehat dapat tetap mengikuti perayaan Ekaristi di gereja. Bagi yang sedang menderita demam atau sakit pernafasan, batuk pilek, sakit tenggorokan, dan mereka yang merasa dapat menularkan, diminta beribadah di rumah dengan mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu melalui media online. 2. Umat cukup membuat tanda salib mengarah ke tabernakel. 3. Ekaristi diselenggarakan sesingkat mungkin, antara lain dengan orinarium tidak dinyanyikan, lagu-lagu cukup pembuka, persembahan, dan penutup. Uang kolekte dipersembahkan di kotak-kotak pintu gereja sebelum masuk gereja dan tidak ada perarakan persembahan. Salam damai ditiadakan, penerimaan komuni hanya diperkenankan melalui tangan saja, dan berkat anak ditiadakan. Selanjutnya aktivitas pastoral. Pertama, rapat-rapat sebaiknya via online atau ditunda. Kedua, pertemuan-pertemuan di GKP atau kompleks gereja ditunda. Ketiga, paroki menyediakan bantuan sembako dan multivitamin untuk umat prasejahtera. Keempat, saat ini juga menjadi kesempatan yang baik bagi umat Keuskupan Agung Jakarta untuk berbela rasa kepada tetangga yang membutuhkan dengan memperhatikan kesehatan diri. Selanjutnya, sakramen pengampunan dosa. Mengacu pada ketentuan Kanon 961 ayat 1.2, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo menilai adanya kebutuhan berat untuk memberikan absolusi umum kepada umat beriman selama masa Prapaskah ini. Namun absolusi umum hanya dapat diberikan sejauh tuntutan Kanon 962 terpenuhi. Ada penyelesaian atas semua dosa, sehingga masing-masing berdisposisi layak dan berniat untuk mengakukan dosa-dosa berat satu persatu pada saatnya yang tepat setelahnya. Karena itu sebelum absolusi umum diberikan, hendaknya para peniten dipersiapkan secara sungguh-sungguh melalui ibadat tobat bersama. Absolusi umum ini hendaknya tetap memberi ruang bagi umat beriman yang ingin mengaku dosa secara pribadi. Selanjutnya ada catatan khusus.
Pertama, petunjuk praktis ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi terbaru. Yang kedua, silakan Dewan Paroki Harian menyesuaikan petunjuk ini dengan kondisi dan situasi tempat atau paroki masing-masing. Saudara-saudari terkasih, marilah hidup sehat dan bersih. Kita berdoa agar wabah corona cepat berlalu. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli.